Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali saya Catur Sasongko hadir. Kali ini akan mempresentasikan soal dan pembahasan tentang penyusunan laporan arus kas atau cash flow statement. Ini adalah materi dari pengantar akuntansi 2 dan buku referensi yang saya gunakan adalah pengantar akuntansi 2 adaptasi Indonesia yang diterjemahkan dan diadaptasi dari buku accounting karangan Warren Fest dan kawan-kawan. Seperti biasa, saya akan jelaskan dulu terkait dengan soalnya, kemudian diikuti dengan pembahasannya. Baik, kita mulai ya. Jangan lupa untuk mengunjungi e-learning.perbisalemba.com, dapatkan cari e-learning pengantar akuntansi 2 Warren dan Fest, dapatkan video pembelajaran lainnya terkait dengan materi yang ada di buku pengantar akuntansi 2. Kita mulai sekarang. Berikut ini adalah laporan posisi keuangan sebagian atau Partial Financial Statement of Position PT Amar Jaya per 31 Desember 2020 dan 2019. Nah, ini ada aset lancar dan liabilitas jangka pendek untuk per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019. Nah, yang akan kita cari nanti adalah perubahan dari arus kas tara kas dari 3 juta di 31 2019 ke kas dan sarakas di 31 Desember 2020 sebesar 19.000 dengan menggunakan format laporan arus kas berdasarkan 3 aktivitas: operasi, investasi, dan pendanaan. Adapun informasi yang diperlukan untuk penyusunan laporan arus kas 2020 adalah sebagai berikut. Pembelian peralatan 98 juta rupiah, pembayaran dividen tunai 18 juta rupiah, laba tahun berjalannya 26 juta rupiah, ini setelah pajak ya. Penerbitan saham untuk melunasi utang obligasi 13 juta rupiah, pembelian investasi jangka panjang sebesar 8 juta rupiah, penerbitan utang obligasi untuk membeli paten 37 juta rupiah, beban penyusutan 7 juta rupiah, penerimaan utang bank jangka panjang 7 juta rupiah, penerbitan saham biasa 19 juta rupiah, penjualan gedung 74 juta rupiah, beban amortisasi itu sebesar 3 juta rupiah, pembelian saham treasury atau treasury stock 5 juta rupiah, dan kerugian penjualan gedung 2 juta rupiah. Diminta, buatlah laporan arus kas PT Amar Jaya di tahun 2020. Arus kas dari aktivitas operasi menggunakan metode tidak langsung atau indirect method. Langkah pertama dalam penyusunan laporan arus kas dengan laporan arus kas dari kegiatan operasi disusun dengan metode tidak langsung adalah mencari kenaikan atau penurunan aset-aset dalam aset lancar dan liabilitas jangka pendek, seperti diperlihatkan berikut ini. Nah, dari soal diperlihatkan aset lancarnya dan juga liabilitas jangka pendeknya. Nah, ini 31 Desember 2020, ini 31 Desember 2019. Kita cari kenaikan atau penurunan. Contoh, kas dan setara kas 31 Desember 2019 itu 3 juta rupiah, sedangkan 2020 19 juta rupiah. Maka terjadi kenaikan di kas setara kas sebesar 16 juta rupiah. Kemudian piutang usaha 31 Desember 2020 22 juta rupiah, adapun 2019 23 juta rupiah, terjadi penurunan sebesar 1 juta rupiah. Nah, lakukan sampai dengan utang pajak penghasilan di mana tidak ada kenaikan atau penurunan pada utang pajak penghasilan. Nah, kita mulai penyusunan laporan arus kas dengan menyusun laporan arus kas dari aktivitas operasi. Karena ini metode tidak langsung, kita mulai dari laba tahun berjalan sebesar 26 juta. Kemudian ditambah beban penyusutan. Beban penyusutan adalah non-cash expense. Dia mengurangi pendapatan untuk memperoleh laba, maka dia harus ditambahkan. Kemudian kerugian penjualan gedung juga ditambahkan. Nah, kalau perusahaan ketika jual gedung itu memperoleh keuntungan, maka keuntungan penjualan gedung mengurangi laba tahun berjalan. Karena kerugian dia nambah positif. Beban amortisasi itu seperti beban penyusutan ya, itu ditambahkan ke laba tahun berjalan.
Kemudian ditambah atau dikurangi perubahan dalam modal kerja. Nah, jika aset lancar itu mengalami kenaikan, maka dampaknya adalah mengurangi dari laba tahun berjalan. Sebaliknya, jika aset lancar mengalami penurunan, maka dampaknya adalah menambah laba tahun berjalan. Kemudian liabilitas jangka pendek, jika dia meningkat atau bertambah dalam 1 tahun, maka dia dampaknya itu menambah laba tahun berjalan. Sebaliknya, kalau liabilitas jangka pendek itu turun, maka dia dampaknya adalah mengurangi laba tahun berjalan. Nah, Anda lihat di slide sebelumnya, piutang usaha mengalami penurunan sehingga dia menambah laba tahun berjalan. Persediaan aset lancar dia naik, maka dampaknya ini dia, mengurangi laba tahun berjalan. Sewa dibayar dibuka turun, aset lancar turun, berarti dia menambah laba tahun berjalan. Wesel bayar itu adalah liabilitas jangka pendek dan terkait dengan pembelian persediaan, ini bukan pendanaan ya, jadi operasi. Nah, itu dia mengalami kenaikan, nah liabilitas jangka pendek naik, maka dia menambah. Kemudian utang dagang juga naik, dia menambah. Nah, biaya yang masih harus dibayar atau accrued expense itu dia mengalami penurunan, maka liabilitas jangka pendek kalau turun, dia adalah mengurangi. Kita jumlahkan semua ini, maka arus kas yang diperoleh dari aktivitas operasi adalah 45 juta rupiah. Berikutnya adalah arus kas dari aktivitas investasi. Arus kas yang berasal dari penjualan atau pembelian aset tidak lancar. Ya, contohnya aset tetap, aset tak berwujud, dan investasi jangka panjang. Kalau pembelian berarti arus kas keluar, kalau penjualan berarti arus kas masuk. Kita mulai dari yang arus kas masuk. Nah, ada penjualan gedung sebesar 74 juta rupiah. Yang dimasukkan ini adalah berapa betul-betul uang kas yang dapat dari penjualan gedung. Tidak dikurangi dengan kerugian penjualan atau ditambah dengan keuntungan penjualannya. Kemudian ada pembelian peralatan dari informasi minus 98 juta rupiah arus kas keluar. Dan pembelian investasi jangka panjang juga minus 8 juta rupiah. Maka kalau kita gabungkan, arus kas dari aktivitas investasi ini menjadi minus, ya, lebih banyak arus kas keluar daripada masuk. Nah, namanya adalah arus kas yang digunakan. Kalau arus kasnya positif dan suatu aktivitas, itu arus kas yang diperoleh. Berikutnya dengan pendanaan, ini perolehan utang jangka panjang, pembayaran utang jangka panjang, penerbitan saham biasa, kemudian pembelian saham treasury, dan pembayaran dividen. Dari soal dapat penerimaan utang bank jangka panjang, ini positif, berarti arus kasnya masuk. Kemudian perbitan saham biasa juga positif, arus kas masuk. Ada pembelian saham treasury, berarti uang kasnya keluar minus 5 juta, dan pembayaran dividen tunai minus 18 juta rupiah. Maka arus kas yang disediakan dari aktivitas pendanaan adalah positif 3 juta rupiah. Nah, kemudian dengan demikian berakhir sudah pembahasan saya terkait dengan soal dan pembahasan penyusunan laporan arus kas yang merupakan materi dari buku pengantar akuntansi 2 yang diadaptasi dan diterjemahkan ke Indonesia dari buku Accounting Fast and Warren. Jangan lupa untuk mengunjungi e-learning.perbitalemba.com, cari e-learning pengantar akuntansi 2 Warren, dapatkan video pembelajaran lainnya, kemudian soal-soal yang bisa Anda kerjakan mandiri, dan video konsep-konsep yang ada dari buku tersebut. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.